ibadah Tuhan, selalu di jalannya Tuhan, agar banyak orang mengerti dan peduli, serta melihat teladan dari kehidupan kami Tuhan, untuk selalu menyebut nama Tuhan yang baik Tuhan. Karena Engkau lah Allah yang penuh setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan saudara-saudara, ya dulu saya waktu ambil S1 di STT Jakarta, saya ambil dogmatika. Dogmatika itu apa? Pengajaran ya. Dalam masuk di jemaat, masalah dogmatika itu kurang laku. Itu masalah hitam atau putih. Jadi nggak ada nego-nego kalau orang dogma. Ya. Kemudian saya melihat suatu pergumulan di jemaat, banyak masalah tentang keluarga. Karena itu ketika saya masuk S2, umur saya udah tua waktu itu, udah 42. Saya ambil di Jogja, saya fokus tentang keluarga, pembinaan, ya termasuk di dalamnya pengembangan jemaat dan juga perawatan. Nah,
topik kita saat ini berbicara tentang keluarga itu, kepuasan dalam pernikahan. Ya, momen saya ini bukan momen khotbah, tapi lebih cocok dengan ceramah gitu ya. Karena kalau kita bicara soal keluarga, momennya, waktunya itu nggak sedikit. Mas Eko bisa bantu saya? Ada semacam angket. Saya mau tahu, dibagiin satu orang, kasih sekalian 7. Yang kelima 8. Rupa-rupanya mertua suka ngasih makanan terus. Ini angket pertama ya. Nah. Nanti suaminya nomor 2 1, jangan main nih. Ini Pak Joni ya. Ini gue yang saya nggak tahu loh. Yang ketiga 3. Ini parah banget. 3. Yang keempat 3. Yang kelima 4. Ini minus semua. Remet. Ini ada pembinaan khusus nih. Cari. Angket ketiga. Nomor 1 6. Nomor 2 8. Nomor 3 6. Nomor 4 10. Apa iya? Dapat 10. Nomor 5 10. Hebat banget ini mertua. Ya, nanti totalin aja ya. Bagi Bapak angket rata-rata. Nomor 1 10. Hebat nih bos nih. Pas banget. Nomor 2 8. Nomor 3 8. Nomor 4 10. Nomor 5 8. Ini angket yang keempat nih. Angket yang pertama 7. Nomor 2 nggak diisi, nggak dirasain kan? Diulang nih, mesti dirasain. Ketiga 6, keempat 7, kelima 8. Itu tidak bisa kita ukur dengan setiap orang beda-beda gitu loh. Apa itu kepuasan? Di sini kepuasan adalah perasaan senang atau puas yang dirasakan seseorang setelah mendapat sesuatu. Ya, setelah mendapat sesuatu dia puas. Kalau dia belum dapat dia nggak puas. Kemudian dikatakan lagi, ya sesuatu yang telah didapatkan diinginkan, atau sesuatu yang ingin dilakukan. Kepuasan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang sesuai dengan harapan. Ya, kalau dia tidak harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya, bukannya puas, kecewa. Betul ya? Jadi banyak orang yang kecewa ketika harapannya. Nah, begitu juga, misalnya saya pengen suami saya seperti papa. Ternyata dalam pernikahan suami saya itu tidak seperti papa saya. Akhirnya kecewa, ya. Nah, figur papa itu baik, figur papa itu tanggung jawab, figur papa itu memberi perhatian misalnya. Tapi ketika menikah, mendapatkan pasangannya ternyata tidak sesuai dengan dambaan sang istri. Sebaliknya juga begitu. Ya, si sang suami pengen istrinya itu seperti mamanya yang pintar masak. Ya, cari dia tuh tipe kayak Ibu Tanlin yang Tanlinwa, tukang masak. Ya, betul ya Ibu Linwa. Ya, catering dong. Ya, jadi pengen mamanya istrinya itu pintar masak. Nah, ternyata di dalam pernikahan istrinya tidak bisa masak. Makannya dimuat terus ya boros, ya. Jadi ini kita lihat bahwa agaknya. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya saya kalau
pastoral, saya tanya kepada calon pengantin, kamu sudah mengenal pasanganmu? Sudah mengenal. Setelah menikah perlu mengenal lagi nggak? Nggak perlu. Itu salah. Pengenalan itu seumur hidup. Sebab setiap orang berubah-ubah, betul ya? Ada uang, tidak punya uang, beda atau sama? Beda. Sifatnya bagaimana? Bapak Ibu, kita kan nggak tahu. Kita terimanya kan udah langsung gede dan mau menikah, betul ya? Kita nggak tahu isi pasangan kita, istri kita, suami kita itu dibentuk oleh keluarganya masing-masing. Ya, ada keluarganya yang disiplin banget, ada keluarga yang amburadul, ya tidak memperhatikan soal etika, soal tata krama dan sebagainya. Jadi macam-macam pembentukan karakter di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi itu puas atau tidak puas, bahagia atau tidak bahagia, bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Ya, walaupun suaminya kasih mobil, kasih rumah yang mewah, tapi kalau sang istri selalu kayak anak kecil, karakternya tukang ngambek, tetap aja gak bahagia. Kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya di dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau kita dikandung dalam dosa, itu berarti kita ini cacat. Kita ini tidak kudus. Kita ini berdosa. Artinya kita tidak sempurna. Roma 3 ayat 23, kita juga manusia yang tidak sempurna. Itu tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Komunikasi di sini. Yang keempat, masalah dengan anak-anak. 7,9 hampir 8. Ya, bagus. Yang kelima, masalah tentang mertua ya. Ipar. Ya, itu 7,27. Ya, 7 lah. Ya. Jadi rata-rata bagus, walaupun rendah, itu masih rendah yang positif, yaitu soal yang ketiga apa? Terima kasih semua teman-teman yang sudah mendukung, mendoakan sampai selesai dengan lancar aja. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Limi dan keluarga yang baru saja ditinggalkan suami. Ya Tuhan, berikanlah pencerahan. Tolonglah dia di dalam kehidupannya. Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan menopangnya. Ya Bapa surgawi, kami berdoa untuk Pak Eko. Sejak ditinggalkan istrinya, Tuhan berikanlah kekuatan juga baginya di dalam menghadapi masalah hidup, masalah-masalah yang dihadapinya. Kiranya Tuhan tetap menyertainya. Dan juga untuk anak Miko, Tuhan berkati dia bertumbuh di dalam iman, bertumbuh secara jasmani dan rohani, dan juga pengetahuannya. Kami berdoa untuk anak dari Raymond yang karena kurang sehat. Kiranya Tuhan berkati pulihkannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pendeta Yerusan bersama para penatua dan komisi-komisi. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dan cuaca yang baik untuk memampukan kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Kau ungkapin dan Kau utus kepada
Kudus menyertai saudara dan keluarga saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Saya akan membacakan warta minggu depan. Minggu depan, Rabu depan, tanggal 23 Oktober, kita akan tetap ada komisi dewasa. Masih dalam rangka bulan keluarga. Temanya adalah Mesbah Syukur Keluarga Kristen, yang akan dilayani oleh Pendeta Maria Wuryanti Sindu Putri dari GKI Samanhudi. Ya, Bapak Ibu.